Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Jesslyn, mahasiswa BINUS University, jurusan Bisnis Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan presentasi yang berjudul Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, pada slide ini saya akan mulai membahas tentang apa yang melatar belakangi dilakukannya penelitian tentang pembangunan berkelanjutan ke-16 atau yang sering disebut sebagai SDGs. Fenomena KDRT adalah sebuah permasalahan yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu tentang pembangunan berkelanjutan ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, serta mengurangi segala bentuk kekerasan. KDRT membuat dampak jangka panjang terhadap keluarga, komunitas, masyarakat, dan individu yang mengalaminya. KDRT juga terbagi menjadi beberapa bentuk, seperti fisik, emosional, seksual, dan bahkan ekonomi. KDRT yang berdampak jangka panjang akan menyebabkan trauma psikologis, gangguan kesehatan, dan bahkan kematian. Baik, setelah saya membahas tentang latar belakang penelitian, pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah yang saya teliti pada penelitian tentang pembangunan berkelanjutan ke-16 yang terkait dengan masalah KDRT. Berikut adalah 5 rumusan masalah untuk penelitian ini. Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran keluarga dan komunitas sekitar terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta sejauh manakah pemahaman mereka tentang bentuk-bentuk KDRT yang dapat terjadi. Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak KDRT, baik dari segi lingkungan sosial, budaya, ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Ketiga, bagaimana peran lingkungan keluarga dalam mencegah dan menangani kasus KDRT, serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis. Keempat, bagaimana peran ketua lingkungan seperti RT ataupun RW dalam membantu korban KDRT, menangani kasus yang terjadi di komunitas, serta mengedukasi warga tentang pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kelima, apa saja strategi efektif yang dapat diterapkan dalam keluarga dan lingkungan sekitar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus tersebut dalam jangka panjang. Nah, setelah mengetahui tentang rumusan masalah untuk penelitian tentang pembangunan berkelanjutan ke-16 yang terkait dengan masalah KDRT, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil temuan penelitian ini. Saya menemukan beberapa hasil temuan setelah melakukan observasi dan wawancara pada masyarakat terkait dengan KDRT. Pelaksanaan proyek dimulai dengan tahap observasi di lingkungan keluarga dan komunitas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode observasi, penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada ketidaktahuan tentang berbagai bentuk KDRT.
serta kurangnya pemahaman tentang cara mencegahnya. Keluarga seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak-hak korban dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi mereka. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan keluarga korban KDRT. Setelah penelitian dilakukan, ditemukan bahwa banyak keluarga yang belum tahu tentang bagaimana caranya bertindak saat menghadapi kasus KDRT, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam rumah tangga. Sementara itu, wawancara lain dilakukan dengan ketua lingkungan. Wawancara ini mengungkapkan bahwa meskipun mereka memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat, mereka merasa kesulitan dalam menangani kasus KDRT karena adanya keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan. Hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran hukum, penyuluhan mengenai hak-hak korban, dan dukungan sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Nah, setelah mengetahui hasil temuan dari penelitian yang terkait KDRT, saya membuat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus KDRT bagi masyarakat agar tercipta pembangunan berkelanjutan ke-16. Berikut adalah 3 solusi dari hasil temuan yang saya buat. Berdasarkan temuan tersebut, saya mencoba merancang beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan KDRT. Pertama, menyarankan program edukasi tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender di tingkat keluarga dan komunitas. Kedua, mengusulkan pelatihan bagi ketua lingkungan dan kader posyandu mengenai penanganan kasus KDRT dan dukungan yang dapat diberikan kepada korban, termasuk memberikan informasi mengenai akses bantuan hukum. Ketiga, merekomendasikan penguatan lembaga perlindungan perempuan dengan menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses dan dukungan psikologis bagi korban. Dengan pendekatan kolaboratif antara keluarga, komunitas, dan lembaga terkait, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, serta cara efektif mendukung pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sejalan dengan tujuan SDGs ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang refleksi diri, melakukan penelitian tentang SDGs ke-16. Berikut adalah refleksi diri yang saya peroleh dari penelitian yang telah saya lakukan. Melakukan wawancara tentang kekerasan dalam rumah tangga bersama dengan kakak saya Rosmiati telah menjadi pengalaman yang sangat bermakna dan membuka wawasan saya secara pribadi. Selama proses ini, saya menyadari bahwa berbicara tentang isu KDRT bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika membahasnya dalam lingkup keluarga sendiri. Namun, justru dengan kedekatan tersebut, saya merasa mampu membangun percakapan yang lebih terbuka, hangat, dan jujur. Melalui jawaban kakak saya melihat bahwa kesadaran tentang pentingnya komunikasi, penghargaan terhadap anggota keluarga, dan pengelolaan emosi merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya kekerasan di rumah. Saya juga sadar bahwa tidak semua orang memiliki pengalaman langsung terhadap KDRT, tetapi tetap bisa memiliki empati dan pemahaman yang dalam terhadap isu ini. Itu menunjukkan bahwa edukasi dan kesadaran sosial
memiliki dampak yang nyata dalam membentuk cara pandang seseorang terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai pewawancara, saya merasa pengalaman ini tidak hanya menambah wawasan akademik saya, tetapi juga memperkaya sisi emosional dan sosial saya sebagai individu. Saya belajar bagaimana mendengarkan dengan empati, menanggapi dengan hormat, dan menggali informasi dengan bijak tanpa menghakimi. Saya juga merasa lebih terdorong untuk menjadi bagian dari solusi sekecil apapun peran saya dalam menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, adil, dan penuh kasih sayang. Baik, sekarang saya sudah berada di step terakhir dari presentasi yang telah saya sampaikan hari ini. Semoga penelitian dan presentasi yang telah saya lakukan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mencegah masalah KDRT di masa depan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi yang telah saya buat tentang SDGs ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Terima kasih.